Season 2, Bab 109. Semoga teman-teman semakin bisa menahan emosinya ya. Apa yang terjadi? Kenapa? Ada apa? Pertanyaan ingin segera mendapatkan jawaban. Baru saja 3 detik ia memeluk tubuh pria itu, sudah terdengar teriakan kesakitan, dorongan yang kuat sampai membuatnya terlempar jauh tak memeluk lagi. Ada apa? Arya, apa yang terjadi denganmu? Pekik Dini bingung, ia berusaha mendekati Arya dan menyentuhnya lagi. Sentuhan kulit itu terasa di tubuh Arta, untuk kedua kalinya Arya meringis kesakitan sampai membuat istrinya bingung. Arya, katakan sesuatu padaku, apa yang terjadi denganmu? Geram Dini memaksa. Gejala itu terulang lagi, bagaimana rasanya setelah bertahun-tahun tak dialami lagi. Gejala yang sakit saat disentuh oleh wanita lain dapat dirasakan dari tubuh Dini. Ada apa dengan respon tubuhnya? Kenapa bisa merasakan gejala ini dari penyakit aneh yang ia alami? Bukankah ia tidak memiliki masalah dengan Dini, bahkan hanya Dini yang bisa menyentuhnya? Arya, kenapa diam saja dan terus kesakitan? Tolong katakan sesuatu agar aku mengetahuinya. Geram Dini terus bertanya, dan sekalinya lagi ia memegang tangan Arya. Sekali lagi Arya meringis kesakitan, saat itu juga tangan Dini ditepis secara kasar. Dek, sungguh sakit hati saat Arya menepisnya seperti itu. Jangan mendekat, tolong menjauh dariku. Ucap Arya memundurkan dirinya jauh dari Dini. Tak hentinya Dini maju untuk mendekati Arya dan menyentuhnya lagi. Namun, perlakuannya tetap sama, Arya tetap menepis dan menjauhkan diri dari Dini, terus-menerus memegang kepalanya kesakitan. Di sanalah baru terlihat, tiba-tiba dari lengan Arya muncul ruam kemerahan. Dini semakin dilanda kekhawatiran. Ia masih belum menyadari situasi saat ini dan menganggap sepertinya Arya sedang sakit ataupun ia memiliki alergi dingin karena suasananya saat ini dingin. Suamiku sedang sakit. Tolong bawa dia ke rumah sakit sekarang juga untuk mendapatkan pengobatan. Bicara Dini meminta pada polisi yang masih menunggu di sana. Dini kacau. Ia malah terus mendekati Arya dan berkali-kali menyentuhnya lagi. Arya terus berteriak meringis kesakitan. Rasa sakitnya tidak bisa ditahan lagi. Gejalanya sama yang terus membuat ia tersiksa terulang lagi hari ini. Arya yakin, gejala ini muncul saat Dini menyentuh tubuhnya. Kenapa harus Dini yang tidak bisa menyentuhnya? Apakah tidak ada wanita di dunia ini yang bisa dekat dengannya? Kenapa ini malah terjadi? Kenapa kalian diam saja? Kalian tidak memiliki hati nurani. Kalian hanya melihat dan menjadikan suamiku yang sedang kesakitan sebagai tontonan. Teriak Dini marah membentak polisi itu. Tak ada satupun polisi yang menggubris. Mereka tetap santai dengan patungnya. Arya, bertahanlah, aku akan membantumu keluar dari penjara ini. Aku sudah berada di sini, kau akan baik-baik saja. Ucap Dini menghampiri dan menyentuh lagi. Hingga pada akhirnya Arya kehilangan akal, ia tidak berpikir jernih, hingga mendorong Dini sangat kuat sampai tubuh istrinya terlempar dan kepalanya membentur tembok. Dek, kepala itu lolos membentur tembok dan terdengar nyaring. Dini tertegun. Ia hanya menatap Arya tidak percaya. Air matanya kembali lolos menetes ke lantai. Suaminya tidak terduga sudah mendorong dia hingga semenyakitkan ini. Arregegehah. Dini, maafkan aku tidak sengaja mendorongmu. Maafkan aku. Arregegehah. Terusnya berbicara sambil meringis. Apa yang sudah terjadi? Lirih Dini menyadari sesuatu. Tubuhku sakit saat kau menyentuhku. Arregegehah. Jawab Arya tetap sama. Apa itu artinya ini berhubungan dengan penyakitmu? Lirih Dini lagi terdengar sesak dirasanya. Maafkan aku, kau tidak bisa menyentuhku lagi. Dek,
Jangan berkata seperti itu. Itu sangat menyakitkan bagiku. Dini terhenyak. Ia masih tidak percaya. Kenapa bisa? Aku adalah satu-satunya wanita di dunia ini yang dapat menyentuhmu. Ucap Dini berair mata. Sekarang tidak lagi. Kau sama seperti wanita lain pada umumnya. Jawab Arya begitu menyakitkan hati Dini. Jangan katakan itu Arya. Aku wanita beruntung yang bisa menyentuhmu. Jika semua ini benar terjadi, bagaimana selanjutnya dengan hubungan kita? Aku adalah istrimu dan bagaimana caraku bisa dekat denganmu? Apa yang akan terjadi? Protes Dini sambil menangis. Seseorang di pojok sana, yakni Lukas, tengah tersenyum smirk melihat tontonan ini sedari tadi. Biang kerok Lukas sudah memprediksi hal ini dari awal. Ia juga sudah merencanakan sesuatu lebih dulu. 5 orang wanita berpakaian seksi berjalan masuk dengan bangganya. Anggap saja ini bonus untuk para tahanan lain bisa menyaksikan beberapa wanita lagi masuk ke dalam penjara secara gratis. Wanita itu dibawa dan telah dipersiapkan oleh Lukas untuk menjalankan misi mereka sebagai pembuktian. Lukas ingin menunjukkan sesuatu pada wanita yang sedang membeku. 5 wanita itu berjalan menghampiri Arya yang tengah terduduk di lantai. Mereka bergemulai di dekat Arya, dan menyentuh Arya. Anehnya, Arya terlihat biasa saja, ia terlihat tenang, bahkan ia terlihat menikmati permainan 5 wanita itu. Reaksinya jauh berbeda saat Dini yang menyentuh tangannya saja. Keadaan sudah berbalik. Keduanya saling menyadari jika penyakit Arya kini telah sembuh. Namun, Dini wanita berharga di mata Arya itu menjadi giliran ketidakadilan alam semesta yang kini tak bisa menyentuhnya. Jangan menyentuh suamiku, aku cemburu akan hal itu. Kalian tidak tahu jika dia akan kesakitan saat disentuh oleh wanita seperti kalian. Hanya aku yang bisa menyentuhnya. Teriak Dini mengelak walaupun sudah tahu jawabannya. Tak ada yang menggubris. Bahkan Arya sendiri terlihat meminta pertolongan dari 5 wanita itu. Gejalanya terlihat mereda saat ia bisa menggenggam kuat tangan satu wanita seperti yang sering ia lakukan pada Dini saat penyakitnya terjadi. Hahaha. Dasar malang sekali nasibmu, wanita bodoh. Apa kau tidak bisa melihat jika suamimu itu tidak bisa dekat-dekat denganmu lagi? Penyakitnya sudah sembuh dan giliranmu satu-satunya wanita di dunia ini yang tidak akan bisa menyentuhnya lagi. Meledek Lukas, ia tertawa sangat lepas untuk memperjelas. Tidak. Ini tidak mungkin terjadi, Tuan Arya tidak mungkin kesakitan saat aku sentuh. Ia sendiri yang mengatakan tidak ada satupun wanita selain diriku yang bisa menyentuhnya. Lirih Dini. Jika begitu, coba saja kau sentuh suamimu lagi. Jika perlu peluk dia sangat erat-erat, mungkin dia akan melakukan hal seperti tadi mendorongmu sampai terbentur dinding. Ejek Lukas. Jangan mempermainkanku saat ini. Aku tidak ingin menjadi satu-satunya wanita yang tidak bisa menyentuh suamiku sendiri. Aku memintamu untuk menyembuhkan dia, aku senang akhirnya suamiku bisa sembuh dari penyakitnya. Tapi jangan lakukan ini sampai aku istrinya yang tidak bisa menyentuh suamiku sendiri. Permainan macam apa ini? Teriak Dini terisak, ia kecewa pada Tuhannya. Tolong kembalikan ke keadaan yang semula. Aku tidak ingin hal ini terjadi. Aku akan menarik doaku, akan kubiarkan suamiku terus menderita tidak bisa dekat dengan wanita lain selain diriku, kembalikan lagi dia seperti dulu. Jangan kabulkan doaku untuk menyembuhkan penyakitnya. Hiks. 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 Tangisnya semakin deras, Dini bahkan terduduk di lantai yang dingin tak berdaya melihat suaminya kini bukan miliknya lagi. Tertawaan semakin menggema di ruang penjara itu. Lukas tak hentinya tertawa puas. Alam semesta mendukung mereka dengan membuat Arya sembuh dari penyakitnya dan menambah Dini yang tidak bisa dekat dengan Arya lagi. Lukas dan Antonio tahu, Arya adalah nyawa Dini, dan Dini adalah nyawa Arya.
Betapa mengerikannya nasib mereka hari ini dengan dunia membuat mereka tak bersatu lagi. Arya sendiri terisak. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa penyakitnya telah sembuh. Penyakitnya boleh saja sembuh, tapi jangan membuat Dini yang menerima giliran ini. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan selanjutnya tanpa dekapan Dini. Waktu berkunjung telah habis. Polisi menarik Arya kembali masuk dalam sel dan menguncinya lagi. Arya dan Dini saling menatap, terisak tak percaya satu sama lain. Tidak. Aku hanya ingin bersama dengan suamiku. Aku tidak ingin pergi jauh darinya. Teriak Dini menangis. Lukas pun menarik Dini, bahkan menyeretnya untuk segera pergi dari sana. Tangan kiri Dini terus mengulur untuk meraih Arya, tatapannya yang basah tak henti memalingkan wajahnya melihat Arya dengan nanar. Semakin lama ia semakin menjauh dari Arya. Uluran tangannya pun tidak sampai bahkan belum sempat menggenggamnya. Tangan itu, tidak akan bisa ia gunakan lagi untuk menyentuh suaminya hingga selama-lamanya. Arya, telah sembuh dari penyakitnya. Ia bebas ingin menjadikan dirinya sebagai pria hidung belang sekalipun. Dini, seorang gadis takdir yang menjadikan dirinya sebagai satu-satunya gadis yang terlahir ke dunia ini untuk Arya yang bisa menyentuh pria tampan itu, masa gadis takdirnya kini telah habis. Ia berhasil menyembuhkan penyakit aneh pria itu menggunakan kehadiran dan ketulusannya. Tak ada yang tersisa, hanya penerimaan lapang dada, jika Arya tak bisa disentuhnya lagi. Bab 110. Hampa sendiri merupakan salah satu perasaan di mana kita merasakan sebuah rasa kosong di dalam diri dan hati. Terkadang ada saja kata-kata hampa yang menunjukkan bahwa seseorang sedang merasakan perasaan sedih dan galau. Terkadang hampa ini juga menunjukkan diri bahwa kita merasakan sebuah perasaan kesepian yang luar biasa di dalam tubuh. Bila dibiarkan begitu saja, maka perasaan hampa ini bisa membuat kita stres dan depresi. Bila sudah begini, maka hal ini akan berbahaya. Kehampaan hidup demi waktu berlalu yang seiringnya berjalan waktu tengah dialami oleh kedua insan yang merasakan kekosongan dalam hidup. 3 bulan tersisa. Usia kandungan yang sudah genap 6 bulan. Hanya tinggal menunggu 3 bulan tersisa untuk bisa melahirkan. 1 bulan. Seorang pria yang tengah terpenjara, hanya memiliki tatapan mata kosong, tubuh tak berdaya. Hanya bernapas, terlihat perutnya naik turun yang masih menandakan ia hidup dan masih ada tanda kehidupan dalam dirinya. Telah kulampaui semua asa. Aku dan mimpi-mimpiku jauh terpisah, hanya tinggal kesedihan yang tersedia. Dari sebuah hati yang hampa terlimpah. Di sisi lain, seorang wanita tengah menangis berurai air mata sedang berdiri di depan jendela dalam sebuah mansion menatap luar, menganggap burung-burung yang terbang bebas bersamaan di langit biru membentang lebih beruntung dibandingkan nasibnya sebagai manusia yang terkurung dalam sangkar emas. Sebanyak-banyaknya oksigen yang berhamburan di dunia ini, tapi jika tidak ada dirimu di kehidupanku, tetap aja rasanya hampa. Karena hanya kau oksigen yang bisa membuatku bernapas dengan bahagia di dunia ini. 2 bulan. Sinar matahari masuk ke sirkulasi sel penjara, membangunkan pria tahanan yang tengah tidur dan terbangun olehnya. Tak ada yang bisa dilakukan, ia hanya duduk tanpa arti menatap terus kosong menganggap dunia masih sama seperti yang kemarin. Lah hanya tertidur, terbangun, makan seadanya, keluar saat panggilan alam penuh penjagaan, tak ada yang berbeda, itulah hari-harinya seterusnya tanpa hari spesial, hari kerja, hari libur pada umumnya. Di sisi lain, seorang wanita tengah mengandung 8 bulan. Tubuhnya kurus, namun perutnya terus membesar. Kini, ia masih dalam kamar yang sama, menunggu kelahiran anak ketiganya yang 1 bulan lagi akan terlahir ke dunia. La mengelus perutnya dengan lembut sambil menangis. Hari-harinya penuh dengan tangisan, sudah 2 bulan ia merasa sendiri tak ada keluarga yang dapat ditemui.
Tawa manusia lebih mengerikan daripada air matanya, dan mengambil lebih banyak bentuk hampa, tak berperasaan, tanpa kegembiraan, gila. Di tempat lain, kedua anak laki-laki tampan tanpa seorang ayah dan ibu tengah merayakan hari kelahiran mereka hanya ditemani sang kakek dan nenek yang menggantikan penjagaan mereka. Tak ada kebahagiaan di dalamnya, sang kakak sebagai anak pertama terlihat murung, tak bergairah ataupun sukar bercanda. Usia angka 8 tahun yang ada di kue ulang tahunnya, tak semulus angka 8 yang melingkar tanpa putus dan dijadikan sebagai angka keberuntungan. Nasibnya tak seberuntung angka usianya kali ini, mereka harus terjauh dari sang ayah dan ibu yang selalu mereka tunggu kepulangan hingga kerinduan berat yang tak kunjung reda. Rasanya jatuh cinta pun, yang kata orang sejuta rasanya, aku tak bisa merasakannya lagi. Hatiku kosong, hampa. Perasaan itu, ketika aku belum tentu sedih, tetapi aku merasa benar-benar hampa. Hari demi hari, berjalan terasa hampa. Tertidur dan terbangun tetap seperti itu. Tak perlu kami jelaskan bagaimana hari indah kami saat semua hari itu berlalu. Hanya mampu memegang sel dingin terbuat dari besi yang dapat digenggam. Lantai dingin yang selalu dijadikan tempat pengaduan. Sirkulasi sel penjara yang menjadi pencahayaan. Hari ini, seperti hari lainnya, kita terjaga dengan perasaan hampa dan ketakutan. Yang tadinya sunyi dan tenang, sekarang sunyi dan kosong. Hanya mampu bertahan terkurung dalam kamar, menatap dunia luar dari jendela, menggagap dunia tak adil, burung-burung dan semut yang bisa berkeliaran bebas. Menantikan kapan hari itu akan datang. Keluarga, anak-anak, mereka sangat jauh. Orang tua, mereka sudah meninggal bersama luasnya samudera. Seorang kakak yang berjanji menjaga, sudah pergi bersama udara yang membawanya terbang, hanya tinggal Dini seorang di dunia ini. Kini, usia kehamilan itu sudah menduduki 9 bulan. Hanya tinggal menghitung hari dan dunia akan kedatangan bayi baru yang siap untuk menggandrungi badai kehidupan ini. Berharap dunianya akan baik-baik saja, tak ada awan mendung yang mengelilingi. Sisa hidupku terbentang sebagai kekosongan di hadapanku. Suatu malam, seorang wanita tengah menjerit kesakitan malam-malam. Sakit pada bagian perutnya yang terasa mulas. Dini. Ia terbangun tengah malam terus mengerang kesakitan, sambil memegang perutnya yang terasa sakit, keringat dingin keluar dari seluruh tubuhnya, hanya mampu berteriak meminta tolong berharap ada seseorang yang datang membantu dengan kebesaran hati nuraninya dalam mansion itu tergerak untuk menolong. Bab 111. Di rumah sakit. Dini, sudah terbaring di atas ranjang rumah sakit, selang infus yang terpasang, menandakan kondisinya lemah saat ini. Untunglah mereka masih memiliki hati nurani untuk membawa Dini ke rumah sakit, memberikan wanita melahirkan ruang dan napas sedikit. Waktu sudah terhitung 10 jam Dini berada di rumah sakit, kini waktu telah menunjukkan pukul 10, menunggu pembukaan persalinan yang baru menduduki pembukaan 7. Rasa sakit kontraksi terus bermunculan, ingin sekali mengejan, namun bukan waktunya. Akan melahirkan bertemankan kesepian, tak ada keluarga ataupun suami yang menemani. Ingin sekali berharap suaminya datang diberikan kesempatan keluar walau hanya sebentar untuk melihat istrinya yang akan berjuang melahirkan anak mereka. Desir kabar akan melahirkan pun tak mungkin akan sampai ke telinganya. Dini hanya terbaring lemah, menangis, meringis, kecewa, dan sakit hati. Ia membutuhkan semangat dan dukungan saat ini. Tangan kekar dari sang suami melingkar genggam erat di tangannya menguatkan dia. Akan tetapi, itu hanyalah khayalan belaka. Ia harus mengubur dalam-dalam mimpinya itu sedalam palung Mariana. Tak ada lagi mimpi baginya dapat merasakan sentuhan sang suami. Bukan hanya ia yang akan sakit, prianya juga akan lebih kesakitan. Ia akan bersalah telah menyakiti suaminya. Begitu berat persalinannya kali ini, tak ada dukungan moral yang mampu menguatkannya,
bahkan seekor semut pun tidak ada yang datang untuk melihat betapa sulitnya wanita yang akan melahirkan itu. Di tempat lain, tempat yang dingin, pasokan udara segar masuk sedikit, tak ada pencahayaan. Bu Amira, ia salah satu anggota yang selamat, kini telah berjalan di lorong penjara bersama polisi yang mengantar untuk menemui anaknya. Bu Amira menyaksikan betapa kejam penjara yang menaungi putranya itu. Satu anak dari ketiganya yang tersisa, kini terkulai lemah di lantai yang dingin. Hingga tak sadar, butir air mata telah lolos menetes dari matanya yang tidak mampu menahan diri. Pria yang hari-harinya selalu kosong, menunduk menatap lantai dingin tak berdaya. Saat melihat kedua kaki yang menapak di depan selnya, pria itu mendongakkan kepalanya menatap siapa yang datang. Antusias melihat ibunya datang memunculkan rasa bahagia dan rindu yang tersalurkan. Ibu yang sudah mengandung 9 bulan dan melahirkan tak pernah melupakan sosok anaknya. Dengan gusar ia bangkit dan menghampiri ibunya. Melalui celah sel yang berongga, ia mengeluarkan kedua tangan untuk memegangnya. Dingin. Itu yang dirasakan sang ibu kala pertama kalinya lagi dapat merasakan sentuhan putranya. Pria itu terlihat sangat kurus saat terakhir kali polisi membawanya. 3 bulan tak bertemu Arya terlihat seperti orang asing baginya, baju yang itu-itu saja, kulitnya sawo matang tak bersih putih lagi, debu di ruangannya, wajah tampan mulus yang ternoda debu di pori-porinya. Bu Amira terisak. Ia tak tega melihat tampak putranya saat ini. Hati sebagai seorang ibu sangat sakit tak kala melihat anaknya dengan kondisi yang mengkhawatirkan. Sejak kecil, tumbuh bertahun-tahun selalu ia manjakan hingga menikah, tak ada sedikitpun perlakuannya ingin melihat anaknya menderita. "Ibu, kenapa kemari?" tanya Arya, suaranya yang khas dan selalu dirindukan untuk didengar walaupun tidak pernah berbicara dan berbagi cerita padanya. Suara itu menusuk hingga relung hati. Saat bayi, ia hanya bisa menangis. Melalui tangisannya hati kecil seorang ibu yang tengah memasak tergerak berlari untuk segera menenangkannya. Bu Amira bergetar ingin sekali memeluk putranya yang sayangnya sel itu tidak dibuka. Air mata terus mengalir deras membasahi pipinya. Jari seorang anak yang kini lemah, menghapus air matanya dengan lembut. "Jangan menangis. Tak ada yang perlu ditangisi," ucap Arya demikian dengan senyum kakunya. "Hahaha." Bu Amira bernapas sesak. "Ibu tidak tega melihatmu kali ini. Tanganmu sangat dingin sampai ibu tidak bisa merasakan kehangatanmu lagi. Kau juga terlihat kurus sekali, pulanglah ke rumah di sana ibu akan memberimu makan yang enak, kau pasti rindu dengan masakan ibu, bukan?" Getir Bu Amira berkata. "Iya. Aku pasti akan pulang," jawab Arya demikian. "Ikutlah sekarang dengan ibu," ucap Bu Amira. "Tidak bisa. Untuk kali ini aku melawan ibu. Masih banyak bertahun-tahun agar aku bebas dari penjara ini." Tolak Arya menduga ibunya ingin membawa dia terbebas. "Kita memiliki harta yang berlimpah. Ibu bisa saja mengeluarkanmu dengan uang jaminan. Jika perlu akan ibu berikan harta keluarga kita pada penjara ini hanya untuk mengeluarkanmu dari penjara." "Tidak akan bisa, Bu. Aku mendengar saat itu dan masih jelas terdengar di telingaku. Pengadilan mengatakan aku tidak bisa dibebaskan melalui jaminan sekalipun. Lalu, bagaimana ibu bisa mengeluarkanmu dari sini?" "Hanya waktu yang bisa menjawabnya," jawab Arya demikian. "Tapi saat ini kau bisa keluar bersama ibu. Lukas datang ke mansion kita. Apa yang dia lakukan? Apa sebelumnya ibu terluka?" Pekik Arya langsung khawatir saat mendengar Lukas datang ke mansion. "Tidak ada. Dia malah berbaik hati memberi kabar jika Dini." Ucapnya terhenti dan terasa berat. "Jika Dini apa? Katakan sesuatu dengan jelas. Apa yang terjadi pada istriku?" "Dini akan melahirkan.
Saat ini dia ada di rumah sakit sendirian. Ungkap Bu Amira. Perasaan bahagia mendengar akan lahirnya anggota baru seharusnya muncul. Apalagi kehamilan dan kelahiran anak ketiga mereka itu selalu dinantikan. Tapi kali ini Arya hanya diam seribu bahasa, tatapannya kosong, raut wajah yang tidak bisa ditebak. Entah apa yang sedang menyerang pikirannya. Kau ingin ikut dengan ibu, bukan? Kita akan temui istrimu yang akan berjuang hari ini. Kau pasti sangat merindukannya juga. Saat ini Dini membutuhkanmu ada di sisinya, dia pasti sangat senang melihatmu datang. Antonio dan Lukas sudah meminta polisi untuk membawamu keluar dari penjara bersama pengawalannya yang ketat. Tapi tak masalah, ini semua demi kebahagiaan istrimu yang akan melihatmu dekat dengannya. Kau bersedia untuk ikut? Tanya Bu Amira. Arya mengangguk antusias. Anggukan kepalanya sangat cepat. Dia ingin sekali menemui istrinya. Maka dari itu ayo. Kita akan sama-sama menemui Dini. Bahagia Bu Amira yang akhirnya bisa melihat Arya menginjakkan kakinya di luar walaupun dengan waktu yang terbatas. Polisi pun membuka kunci sel Arya. Saat Arya keluar dari sel, Bu Amira pun langsung menerjang Arya dengan pelukannya. Akhirnya ia bisa mendekap putranya lagi. Malang sekali nasibmu putraku. Lirih Bu Amira berkata. Bu Amira menatap wajahnya nanar. Ini pakailah. Ibu sengaja membawa pakaianmu supaya kau bisa memakainya. Setelah ini, ganti lebih dulu pakaian yang tidak cocok menempel di badanmu ini menggunakan pakaian yang ibu bawa, ya. Pinta Bu Amira.